Permintaan terakhir istri. Episode 53. Kelahiran si buah hati. Beberapa bulan telah berlalu, Diara sedang duduk di ruang keluarga bersama mama dan papa mertuanya. Irene sedang asik bermain dengan boneka-boneka miliknya. Ia mengajak boneka-boneka itu mengobrol sendiri. Membuat Diara tertawa gemas melihat putri kecilnya sudah bisa bermain sendiri. Bayangkan saja, jika kamu sudah melahirkan nak. Nanti Irene akan punya adik kecil yang sangat cantik, kata Rita. Ia duduk di sebelah Diara. Diara sudah tidak sabar menunggu anaknya lahir. Ia sudah ingin berjumpa dengan buah hatinya yang masih ada di dalam perutnya. Ah, sakit sekali. Diara tiba-tiba merintih kesakitan. Ia merasa mulas pada perutnya. Apakah aku akan melahirkan? Tapi kan aku belum waktunya melahirkan, batin Diara dalam hatinya. Papa dan mama merasa panik, mereka bingung harus berbuat apa. Melihat Diara tiba-tiba merintih kesakitan. Nak, kamu kenapa? Tanya papa dengan nada lembut. Pa, sepertinya Diara mau melahirkan. Ayo pa bawa Diara ke rumah sakit. Rita begitu panik, ia langsung menggendong Irene. Ia juga tidak lupa mengambil ponsel miliknya yang ada di atas meja, dan papa langsung membawa Diara ke mobil untuk segera membawanya ke rumah sakit. Setelah semuanya masuk ke dalam mobil, Rita langsung menggeser layar ponselnya untuk menghubungi Gideon. Papa langsung menyalakan mesin mobilnya dan melajukan mobilnya dengan kecepatan agak tinggi. Ah! Auh! Diara terus merintih kesakitan. Gideon yang sedang sibuk dengan laptopnya, mendengar ponselnya berbunyi ia langsung melihatnya. Mama, tumben mama menelpon. Gumam Gideon, ia menggeser tombol hijau untuk mengangkat telepon dari mamanya. Halo ma, sapa Gideon. Gideon, ke rumah sakit sekarang ya. Diara mau melahirkan, kata Rita. Iya ma, Gideon akan pergi ke rumah sakit sekarang, jawab Gideon. Ia mematikan saluran teleponnya. Diara, tahan ya sayang, pintar Rita. Ia mangku Irene dan Diara duduk di jok sebelahnya. Papa, cepatlah. Kasihan menantu kita sudah kesakitan, pintar Rita. Ia begitu panik, membuat suaminya tidak tenang. Papa mempercepat laju mobilnya menuju ke rumah sakit. Gideon bergegas menuju ke rumah sakit. Ia meninggalkan semua pekerjaannya yang masih berantakan di atas meja kerjanya. Dengan perasaan khawatir, Gideon melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Diara langsung dibawa masuk ke dalam ruang persalinan. Sedangkan papa dan mama duduk di ruang tunggu. Papa, mama sangat khawatir, kata Rita. Ia memikirkan Diara, betapa sakitnya Diara saat melahirkan anak pertamanya. Dalam hati Rita, aku tidak pernah melahirkan seorang anak, jadi aku tidak tahu seperti apa sakitnya saat melahirkan. Aku hanya bisa berdoa untuk menantuku dan calon cucuku, mudah-mudahan keduanya selamat. Ma, kita berdoa saja ya, pinta papa dengan nada lembut. Dalam hati mereka terus berdoa untuk keselamatan menantunya dan calon cucu mereka. Sesampainya di rumah sakit, Gideon langsung bertanya pada salah suster Diara ada di ruangan apa. Dan suster memberitahu kalau pasien atas nama Diara sudah dibawa ke ruang persalinan. Gideon berlari menuju ke ruang persalinan. Ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk di ruang tunggu. Ia menghampiri kedua orang tuanya itu. Mama, papa, bagaimana keadaan Diara? Tanya Gideon. Raut wajahnya sungguh terlihat khawatir. Belum tahu nak, dokter belum keluar dari ruangan persalinan, jawab Rita. Wajahnya juga masih sangat panik. Diara sedang berjuang melahirkan anak pertamanya, di dalam ruangan persalinan. Terus Bu,
Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Dokter yang menangani Diara dengan sabar meminta Diara untuk menarik nafasnya. Diara terus menarik nafas lalu mengeluarkannya dengan pelan. Gideon ingin masuk, ia ingin menemani istrinya saat melahirkan. Tapi apalah daya, ia datang terlambat karena Diara sudah masuk ke dalam ruang persalinan. Gideon hanya duduk sambil terus berdoa agar anak dan istrinya keduanya selamat. Istriku, aku mencintaimu. Maafkan aku tidak bisa menemanimu di dalam ruang persalinan. Batin Gideon dalam hatinya. Setelah beberapa lama, akhirnya seorang bayi perempuan mengeluarkan tangisnya. Oek, oek. Anggap saja suara tangisan bayi. Diara menarik nafasnya dengan lega, betapa bahagianya ia mendengar suara tangisan bayinya. Anak mama. Lirih Diara. Sebentar ya Bu, saya bersihkan dulu putri cantik ibu. Ucap suster yang sedang mengendong bayi itu. Dokter keluar dari ruangan itu, lalu suster mengurus Diara agar segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Sedangkan suster yang satunya mengurus bayi Diara. Mendengar suara pintu persalinan terbuka, Gideon langsung bangun dari tempat ia duduk dan segera menemui dokter yang menangani istrinya. Sang dokter tersenyum begitu bahagia, menandakan adanya kabar bahagia dari dalam ruangan sana. Pak, selamat, anak Anda sudah lahir dan anak Anda perempuan. Dia sangat cantik mirip seperti ibunya, ucap sang dokter. Ia mengulurkan tangannya untuk memberikan selamat pada Gideon. Syukurlah. Terima kasih ya dok. Oh iya, saya bisa melihat istri saya. Gideon menerima uluran tangan sang dokter. Tunggu sebentar lagi Pak, pasien sedang diurus dan akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Bayinya juga sedang dimandikan dulu Pak, nanti diantarkan oleh suster. Jelas dokter, dengan senyum sopan pada Gideon. Baik dok, terima kasih. Jawab Gideon. Dokter kembali ke dalam ruang persalinan dan Gideon kembali duduk untuk menunggu Diara dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Diara sudah dipindahkan ke ruang rawat inap Gideon. Irene dan kedua orang tuanya masuk ke dalam ruang rawat inap Diara. Mereka tersenyum melihat Diara yang sedang berbaring di atas ranjang pasien. Sayang. Gideon berjalan menuju ke tempat Diara berbaring. Ia mengusap rambut Diara dengan lembut. Terima kasih, sudah melahirkan buah hati kita. Maaf Mas tadi tidak ada di sampingmu. Gideon menitikkan air mata bahagianya, membuat mata Diara berkaca-kaca, melihat suaminya sampai menangis. Diara membenarkan posisinya, lalu Gideon membantu Diara. Sekarang posisi Diara sudah duduk dengan bersandarkan bantal. Mas, aku bahagia sekali, aku sudah melahirkan anak pertama kita. Diara memegang kedua pipi Gideon. Entahlah Gideon tidak bisa berkata apa-apa lagi, ia membawa Diara masuk ke dalam pelukannya dan terus menghujani Diara dengan kecupan demi ciuman. Papa dan Mama sama-sama tersenyum, sungguh hatinya mereka sangat bahagia, melihat anak dan menantunya bahagia. Suster datang membawa bayi perempuan yang sangat cantik ke dalam ruang rawat Diara. Bapak, Ibu, ini bayi kalian. Dia sangat cantik sekali seperti mamanya. Ucap suster, ia memberikan bayi yang ada di gendongannya pada Diara. Diara tersenyum bahagia, ia melihat wajah cantik anaknya. Lalu mencium pipi anaknya dengan lembut. Saya, permisi ya Pak, Bu. Pamit sang suster dengan sopan. Iya sus, terima kasih. Jawab Diara dan Gideon secara bersamaan. Suster meninggalkan ruang rawat Diara. Setelah suster keluar dari ruang rawat Diara, Mama dan Papa beranjak dari tempat duduknya, mereka sama-sama pergi menghampiri Diara yang sedang duduk di tempat tidur pasien. Sayang, biarkan aku mengajaknya. Gideon mengambil bayinya dari gendongan Diara. Gideon menggendongnya, ia menciuminya dengan penuh kasih sayang.
"Nak, Mama juga mau mengendong cucu Mama," ucap Rita, dan Gideon memberikan bayinya pada sang mama. "Mas, anak kita mau dikasih nama siapa?" tanya Diara. Ia belum sempat memikirkan nama untuk anaknya. "Viana Wijaya, panggilannya Ana, dan anak pertama kita Irene," jawab Gideon. Diara tersenyum pertanda ia setuju dengan nama yang diberikan oleh suaminya untuk anaknya. Hari ini keluarga Wijaya bahagia, karena cucu kedua mereka telah lahir dan diberi nama Viana Wijaya. Di dalam ruang rawat Diara, hanya ada senyum bahagia di antara mereka. Terutama Rita, ia tidak henti-hentinya mengucap syukur dalam hatinya, akhirnya menantunya melahirkan cucunya dengan selamat. Papa terus menatap kebahagiaan mereka, sungguh hati Papa merasa senang, melihat keluarganya begitu rukun dengan penuh cinta. "Nanti, kalau sudah pulang Papa akan kasih hadiah untuk kamu menantuku," batin Papa dalam hatinya. Dalam hati Diara, "Terima kasih Mas Gideon, kamu sudah memberikan keluarga yang sangat lengkap untukku. Aku punya papa mama, aku punya 2 anak dan aku punya suami sepertimu yang begitu mencintaiku." Setelah beberapa hari Diara pulang dari rumah sakit. Di rumahnya kedua orang Gideon sudah menyambutnya dengan hangat. Desi dan Seno juga sengaja datang ke rumah Gideon. Seno tahu Diara lahiran karena Gideon yang memberitahunya. Tapi sekarang hanya Seno yang bekerja di perusahaan Gideon, karena Desi sudah mengundurkan diri dan posisinya menjadi sekretaris digantikan oleh Seno. Sarah dan Reno juga datang. Sarah sangat ingin melihat keponakannya, jadi ia meminta Reno menemaninya datang ke rumah Gideon. Sarah dikabari oleh Rita kalau Diara sudah lahiran, jadi Sarah langsung datang ke rumah Gideon. Kini mereka sudah berdiri di depan rumah untuk menyambut kedatangan Diara, Gideon, dan baby Viana yang baru lahir beberapa hari yang lalu. Gideon dan Diara sudah sampai. Gideon turun lebih dulu dari mobilnya lalu ia membukakan pintu mobilnya untuk istrinya. Sebelum sang istri turun dari mobil, Gideon lebih dulu mengambil Viana dari pangkuan Diara. Kini Viana sudah berada di gendongan Gideon. "Hati-hati sayang," ucap Gideon dengan nada lembut. Diara turun dari dalam mobil, lalu Gideon kembali menutup pintu mobilnya. Papa dan Mama langsung berjalan menghampiri mereka, lalu Mama mengambil Viana dari gendongan Gideon dan Papa dari tadi menggendong Irene. "Cucu nenek sama nenek ya, Gideon kamu bantu Diara berjalan. Hati-hati jalannya," ucap Rita. Ia berjalan di samping Diara dan Gideon, sedangkan Gideon menuntun Diara dengan hati-hati. Semuanya masuk ke dalam rumah, kini semuanya sudah duduk di ruang tamu. Diara di sebelah Gideon, Viana dipangku oleh Rita dan Irene duduk di pangkuan kakeknya. "Terima kasih, kalian sudah pada datang," ucap Diara, bibirnya mengukir senyum yang begitu bahagia. "Sama-sama, oh iya ini untuk bayi kamu." Sarah dan Desi sama-sama memberikan kado untuk Viana. Diara menerima kado-kado itu dengan senang hati. "Selamat ya Diara, akhirnya kamu sudah menjadi seorang ibu," ucap Sarah sambil tersenyum. Ia selamat nyapa Gideon dan Ibu Diara atas kelahiran putri cantiknya. Ucap Desi dan Seno secara bersamaan. "Desi, panggil Diara saja, biar lebih akrab," pinta Diara. Ia tersenyum pada Desi. "Iya Diara," jawab Desi. Ia tersenyum. "Sungguh Diara adalah wanita yang sangat baik, padahal aku dulu hampir merebut suaminya darinya tapi dia masih saja baik padaku," batin Desi dalam hatinya. "Terima kasih, tante-tante cantik," ucap Diara. Ia menaruh kado-kado itu di samping dirinya duduk. Reno tersenyum dalam hatinya. Ia bahagia melihat perempuan yang pernah ada dalam hatinya itu, sekarang sudah bahagia bersama anak dan suaminya.
Reno bersyukur karena pada akhirnya ia juga sudah bahagia dengan Sarah dan Diara sudah bahagia dengan Gideon. Seberapapun lama kita menjalin hubungan, kalau memang tidak jodoh ya tetap tidak jodoh. Tapi biarpun kita tidak saling mengenal sebelumnya, jika memang jodoh ya pasti akan dipertemukan di sebuah pelaminan. Batin Reno dalam hatinya. Lah karena Reno pernah menjalin hubungan yang lumayan lama bersama Diara, ia pergi ke luar negeri untuk mencari uang agar bisa menikahi Diara. Tapi takdir berkata lain, karena waktu Reno pulang ternyata semuanya sudah berbuah dan Diara sudah menjadi istri laki-laki lain. Hancur waktu itu hatinya Reno, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya Reno mencoba untuk ikhlas dan dia juga sudah dipertemukan dengan jodohnya yang tidak lain adalah Sarah. Sama-sama, jawab Desi dan Sarah dengan kompak. Oh iya, namanya siapa? Tanya Reno tiba-tiba. Diara melihat Reno lalu ia tersenyum pada Reno. Mas Reno, aku kira kita bakal jauh dan tidak saling mengenal. Tapi ternyata tidak, kamu malah menikah dengan saudaranya Mas Gideon, jodoh tidak ada yang tahu. Batin Diara dalam hatinya. Namanya, Viana Wijaya. Jawab Diara sambil tersenyum. Viana, kamu cantik seperti ibumu. Puji Reno, membuat Diara tersenyum. Dasar mantan, dia memuji anakku tapi tetap saja dia juga memuji Diara. Batin Gideon dalam hatinya. Aku jadi tidak sabar ingin segera melahirkan. Cetus Sarah, ia mengelus-elus perutnya yang sudah mulai membesar. Sabar Sar, tinggal menghitung bulan. Desi juga tinggal menghitung bulan. Kata Diara, Desi dan Sarah sama-sama tersenyum, mereka juga sudah tidak sabar menanti kelahiran anak-anak mereka. Jam menunjukkan pukul 12 siang, Desi, Seno, Reno dan Sarah, mereka berpamitan pulang. Setelah mereka pulang, Gideon dan Diara masuk ke dalam kamar. Rita juga ikut masuk ke kamar mereka sedangkan Irene dan kakeknya sedang asik bermain. Irene, biarkan saja di sini bersama papa. Diara, kamu istirahat saja nak. Gideon jaga Viana dengan benar, jangan buat dia menangis. Ucap papa, sebelum semuanya masuk ke dalam kamar. Iya pa, aku akan menjaga cucu papa dengan benar. Jawab Gideon, ia juga tidak tahu nanti Viana akan menangis atau tidak. Gideon menuntun Diara masuk ke dalam kamar, sesampainya di kamar Diara berbaring di atas kasur. Rita juga membaringkan Viana di samping Diara. Nak, kamu istirahatlah. Mama mau nyuapin Irene lalu mengajak Irene untuk tidur siang. Ucap Rita, ia mengelus-elus pipi Viana dengan lembut. Iya ma, mama terima kasih ya. Maaf Diara jadi merepotkan mama. Diara merasa tidak enak pada mama mertuanya. Tidak nak apa-apa nak, mama tidak repot sama sekali, sudah mama keluar dulu ya. Mama berlalu pergi dari kamar Diara dan Gideon. Setelah Rita keluar dari kamarnya, Gideon membaringkan tubuhnya di samping anaknya yang sedang tertidur. Sayang, aku bahagia sekali. Karena adonan kita sudah jadi, bagaimana kalau kita buat 1 atau 2 lagi? Biar rumah kita rame. Gideon mencoba memberikan penawaran pada istrinya. Dasar Gideon, anak saja baru lagi beberapa hari kemarin. Ini sudah minta buat 1 atau 2 lagi, padahal nyerinya waktu lahiran saja masih terasa. Ia mungkin waktu membuatnya sama-sama enak. Diara juga nyaman dicelupin adik kecil milik suaminya, bahkan kadang sampai berulang kali, tapi Diara kuat saking nyamannya. Mas, wanita yang baru melahirkan itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, jadi kamu harus puasa untuk beberapa lama. Jawab Diara, ia melihat wajah suaminya tampak sedih. Dalam hati Gideon, harus puasa. Berapa lama aku harus menahannya, adik kecilku yang anteng di dalam sana ya.
Karena kamu harus puasa dulu untuk beberapa lama. Puasa? Akankah milik Mas tahan sayang? Tanya Gideon. Ia merasa tidak yakin. Harus kuat Mas, kalau tidak kuat Mas main saja di dalam kamar mandi sana. Diara tertawa kecil, membuat wajah Gideon tampak kesal. Dasar Diara, suaminya sedang kesal malah dibuat semakin kesal. Sayang. Kata-kata Gideon terpotong. Sini aku bangunin adik kecilnya, tapi lanjutin sendiri di dalam kamar sana. Canda Diara, tawanya semakin jadi. Membuat Gideon ingin sekali mencium bibir mungilnya. Oek, oek. Suara tangisan bayi. Diam, kamu sayang. Itu anak kamu nangis, susuin dulu Gih. Gideon memejamkan mata dan ia malah tidur di samping anaknya. Diara membiarkan suaminya tidur, sedangkan ia menyusui Viana agar tidak menangis. Sayang, puasanya jangan lama-lama ya. Ucap Gideon tiba-tiba, padahal ia sedang memejamkan matanya. 40 hari Mas, kalau tidak salah. Jawab Diara. Apa? Gideon terkejut, ia membuka matanya. 40 hari akankah aku kuat? Bersambung.